Kelompok 7 ini beranggotakan dari Resta Ismasari dengan NPM 054, Irfan Maulana dengan NPM 052, dan Restu Hafiti dengan NPM 051. Baik, langsung aja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Resta Ismasari dengan NPM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Mao Zedong. Mao Zedong lahir di Shaoshan, Hunan, Cina pada tanggal 26 Desember 1893. Ia terlahir dari keluarga miskin sehingga dari kecil Mao harus bekerja keras dan hidup prihatin. Ayahnya bernama Yi Chang dan ibunya seorang berasal dari keluarga Wen. Ketika kecil, Mao dikirim untuk belajar di sekolah dasar tradisional. Pendidikannya sewaktu kecil juga mencakup ajaran-ajaran klasik Konfusianisme. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar di Shaoshan pada tahun 1901 sampai 1906. Sekolah dasar di Tongshan pada tahun 1906. Melanjutkan sekolah lanjutan di Changsha tahun 1913 sampai 1918. Merupakan lulusan dari perguruan tinggi Beijing. Pada usia 27 tahun, Mao menjadi seorang komunis dan mencapai puncak kekuasaan dalam Partai Komunis Cina setelah memimpin Long March sepanjang 10.000 km pada bulan Oktober 1934. Mao Zedong ikut serta dalam revolusi pada tahun 1911 untuk meruntuhkan dinasti Qing. Pada tahun 1919 ikut serta dalam gerakan 4 Mei tahun 1919, memimpin Long March tahun 1934 sampai 1935 di Jiangxi. Tahun 1935 juga Mao Zedong menjadi ketua Partai Komunis. Nah, pada tahun 1949 Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina atau sering disingkat RRC. Selama menjadi pemimpin RRC, Mao Zedong menerapkan beberapa kebijakan yang berpengaruh bagi rakyat Cina. Kemudian pada tanggal 9 September 1976, Mao Zedong meninggal dunia pada usia 82 tahun di Beijing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NPM terakhir 052. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah berdirinya Republik Rakyat Cina. Kehidupan politik di Cina adalah hasil dari suatu perjalanan masa revolusi antara tahun 1911 hingga 1949 dengan perombakan sistem politik secara kekerasan sebanyak 3 kali. Revolusi pertama sendiri terjadi di tahun 1911 dengan ditandai pergantian sistem kekaisaran yang sudah ribuan tahun mengakar di negeri itu dengan sistem pemerintahan republik yang mengangkat Sun Yat-sen sebagai presidennya. Setelah perang antara Cina dan Jepang berakhir pada tahun 1945 bersamaan dengan kalahnya Jepang dalam Perang Dunia II. Konflik antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang memanas ketika pemerintah Republik Cina saat itu menginstruksikan untuk mengambil alih kedudukan antara Jepang di seluruh wilayah Cina, sedangkan Jiu Te yang merupakan panglima angkatan bersenjata Partai Komunis Cina atau PKC memerintahkan agar sebagian tentara merah memasuki Manchuria dan menuntut pemerintah Cina agar perlucutan senjata terhadap bekas tentara Jepang di daerah yang dikuasai PKC supaya dilakukan oleh unsur Partai Komunis Cina. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Negara Republik Rakyat Cina diproklamasikan oleh Mao Zedong dan beribu kota di Beijing. Pemimpin tertinggi tentara RRC berada di tangan Jiu Te, sedangkan jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dipegang oleh Zhou Enlai. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pada masa pemerintahan Mao Zedong.
Yang pertama adalah kebijakan di bidang sosial ekonomi. Salah satunya adalah mengenai reformasi agraria. Program pembaharuan agraria sendiri di Cina telah berlangsung sejak tahun 1927 ketika kekuatan komunis telah berlangsung menguasai sebagian wilayah Cina ketika masih di bawah kekuasaan Kuomintang. Dalam reformasi agraria ini, sistem redistribusi tanah berdasarkan jumlah yang setara per orang dan pendaftaran pendukung dari petani kaya, pedagang kecil, dan kelas intermediasi lainnya. Tujuan reformasi agraria sendiri menghancurkan kelas bangsawan tuan tanah untuk menghilangkan potensi ancaman kontrak dan mendirikan pusat kekuasaan politik komunis di desa-desa. Yang selanjutnya adalah gerakan 3 anti dan 5 anti. Gerakan 3 anti atau Sanpan meliputi pencurian, pemborosan, dan birokratisme. Sanpan merupakan kampanye anti korupsi dan efisiensi birokrasi, dan tujuan utamanya kepada kader-kader kota yang korup terutama di Departemen Keuangan untuk menakuti agar tidak korupsi. Pertemuan massa warga negara untuk mengkritik pejabat yang korup atau menindas merupakan teknik khas politik Maois. Gerakan ini ditujukan untuk menumpas 5 macam kejahatan meliputi suap menyuap, tidak bayar pajak, pencurian uang negara, maupun menipu kontrak dengan pemerintah dan mencari ekonomi milik negara. Yang selanjutnya adalah sentralisasi pajak. Dampaknya adalah berdampak pada pendapatan negara yang mengalami kenaikan dan dimobilisasi untuk kepentingan militer maupun birokrasi. Dan selanjutnya adalah program Revalita pertama, ya, dengan terdapatnya kecenderungan mengurangi penggunaan kekerasan dalam praktik politik, dan program industrialisasi melalui rencana untuk pengembangan industri berat. Dan selanjutnya adalah ada program nasionalisasi perusahaan dan komune rakyat yang merupakan wadah kolektivitas produksi pertanian dengan skala besar dengan fungsi sebagai unit produksi, administrasi di tingkat desa, dan unit penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sejak didirikannya pada tahun 1958. Lanjut, yang seterusnya adalah kebijakan di bidang sosial politik. Salah satu kebijakan di bidang sosial politik ini adalah dicetuskannya revolusi kebudayaan yang merupakan gerakan anti kapitalisme yang dilatar belakangi dari puncak perseteruan antara Mao Zedong dengan pejabat presiden saat itu, yaitu Liu Shaoqi, yang dituduh oleh Mao sebagai beraliran kanan, mendukung intelektualisme dan kapitalisme. Revolusi kebudayaan sendiri dicetuskan pada tahun 1966 oleh Mao Zedong dengan menggunakan kekuatan tentara merah untuk mengeksekusi dan menghilangkan segala hal yang sudah terpengaruh oleh pemikiran atau kebudayaan barat atau kapitalis. Dampak dari gerakan ini adalah membuat para kader yang tak setia dengan Mao Zedong dituduh dan difitnah sebagai kaki tangan kapitalis dan diberikan hukuman mati oleh partai karena dianggap sebagai antek atau kaki tangan kapitalis. Selanjutnya adalah kebijakan di bidang sosial budaya. Salah satunya adalah dalam masa pemerintahan Mao
menerapkan sistem sensor yang ketat terhadap penerbitan buku-buku. Mao Zedong sendiri menggariskan asas bahwa penulis-penulis buku harus mengabdi kepada kepentingan politik bangsa dan negara. Dengan berbagai larangan dan pembatasan yang ada saat itu, membuat tidak mengherankan bahwa Cina tak menghasilkan kesastraan modern yang memiliki daya tarik lebih, ya, selain kecuali